Desta Gina in the morning. Yakinlah kami yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 6.21. Wow. Ini apa 24? jamnya. Oh gitu. Ini opening ya? Jamnya kejemput closing. Oh, ini udah closing. Oke, terima kasih buat trio benyek. Hey, tau gak sih? Jadi ada sebuah fakta. Kalau katanya itu separuh nafasku terbang. Nggak sama. Udah bagian terbang ketukannya udah beda. Gue udah males ngelanjutinnya. Katanya itu separuh pekerja Jakarta itu hilang beritanya. Makasih di back. Harus menempuh 30 km untuk sampai di tempat kerja. Lah sama, gue menempuh jarak kurang lebih 22 km loh untuk sampai ke sini, ya nggak sih? Nggak sama dong, kan 30. Iya sih. Kan itu rata-rata, Bang. Nah, jadi kalau lo jarak lo ya dari sekolah, rumah, kantor, kampus apa-apa ya gitu. Gue bingung sendiri di gimana ya. Kira-kira jarak kayak dari rumah lo ke tempat kerja lo atau ke tempat sekolah lo atau ke kampus lo itu bisa mempengaruhi lo datang tepat waktu atau enggak sih? Kalau gue mah nggak ngaruh, mau jaraknya pendek kek, mau jaraknya jauh kek, gue emang startnya misal masuknya jam 6. Ya biasanya gue berangkat 6 kurang 5 gitu. Tapi karena kan kalau sekarang kan karena radio gue agak jauh 22 km, jadi gue masuk jam 6, ya gue berangkat jam 6 kurang 15 gitu. Jadi gue mundurin 10 menit. Pantesan seperti itu. 6.25 lo baru sampai, Gin. Kenapa emangnya? Menurut lo aja 20 km ditempuh dalam 15 menit, apakah bisa? Menurut gue sih kalau kita punya keyakinan bisa. Tapi selama udah berapa bulan di sini gue emang agak kurang yakin sih. Terus gak belajar dari kesalahan. Nah, memang gue selalu berusaha introspeksi diri setiap harinya. Tapi memang tubuh ini memang agak sulit untuk bangun dari kasur ya kalau pagi-pagi ya. Kalau temen lo ini apa kabar, rumahnya belakang kantor? Nah itu Dedi Mahendra Desta itu adalah orang yang jarak rumahnya dari waktu zaman kita di Aditya Warman 71 sampai kita di Fatmawati 7, itu rumah dia tuh paling deket. Ya kan? Tapi dia kalau datang pagi banget, jadi dia pulang lebih cepat. Dia datang pagi, jam 6 dia pulang. Gitu. Kita belum datang. Nah iya, orang dia deket banget ya nggak sih? Buka kunci kantor. Lah iya, kalau enggak ini kantor-kantor nggak nyala lampunya. Begitu udah nyala semua dia pulang. Oke? Mana nih? Coba kalau udah yang rumahnya deket tapi kerjanya telat bulu nih, kasih tahu sama kita ya. Kalau mau telepon boleh ke 021 728 00437 atau Twitternya di @prambors, hashtagnya DGTM. Desta and Gina in the morning on Prambors. Annyeonghaseyo. Annyeong opa. Annyeong Annyeong. Ini Desta Imida. Mau siaran sama siapa? Gina Reso. Dan Kenya Peo. Dari jam 6 sampai jam 10 Mida. Annyeong, kamsahamnida. Kamsahamnida annyeong. Kamsahamnida. Balik nemenin kamu di Prambors Radio. Tadi lagi ngomongin apa sih? Ngomongin jarak tempuh dari rumah lo menuju ke kampus atau ke kantor atau ke sekolah, apakah menentukan ketelatan lo atau enggak gitu. Wow. Siapa yang rumahnya deket tapi telat melulu? Aku enggak. Gua enggak include dalam populasi ini karena pertama rumah gue jauh. Kedua, gue ngerasa gue memang telat. Iya, memang telat terus juga kan. Tapi rumah gue jauh. Iya, sama kayak gue. Berarti gue nggak apa-apa kalau telat, ya kan? Gak masalah. Nih, jarak rumah sama sekolah atau kampus atau kantor lu jauh atau deket nih? Kalau muda ada Ahmad 282, katanya tempat sekolah dulu sama kampus sekarang sama-sama deket. Tapi mitos atau fakta kalau jarak dekat berangkatnya pasti jadi mepet karena jaraknya itu kan dekat, atau sifat orang Indo yang kayak ngaret aja gitu. Greeting face with smiling eyes. Nggak usah itu. Emang gitu, kalau kayak datang kecepetan tuh ya kayak salah, kalau on time banget kayak rajin banget, tapi kalau terlambat ya nggak enak gitu. Kalau gue tuh selalu punya perasaan itu sih setiap hari. Oh, tapi setiap hari telat?
Jadi rasa nggak enak itu sudah kayak terpupuk. Memang terpupuk gitu loh. Iya. Nih katakan peta nih Odora ya. Oh bisa. 30 Katakan peta. 30 km dari rumah ke kampus. Kalau udah bete di jalan terus telat mending ngopi di kantin daripada kelas. Oh. Coy, 30 kilo tuh udah Dari kayak kemana rumah ya? ke kampus. Lah gua aja dari rumah gua ke sini 22 kilo. Oh iya beda tipis sama lu berarti. Nah. Ada Risma nih. Halo selamat pagi Risma. Halo. Pagi Surabaya. Aduh Surabaya aman lagi. Risma. Bukan Rizkia Kamu kak. kerja sekolah kampus. Kerja kak, kerja Oh kerja. Oke. Kamu kerjanya Iya jauh. di mana? di Gunung Putri kak. Di Gunung Putri. Iya. Wow, berarti di tempatnya Putri ya. Iya, Putri bener, punya Kak. gunung. Punya. Oh, berapa? Kayaknya punya kak. Ada deh pokoknya. Kamu rumahnya di mana? Di daerah Taman Mini. Rumah di Taman Mini, kerjanya di Gunung Putri. Nah itu jauh Iya. atau deket tuh? Kalau kerja di gunung kerja apaan ya Risma? Jaga gunung. Aduh penjaga gunung. Apa? Tanamannya. Oh Tanamannya. jagain tanaman gunung. Jadi berapa kilometer kira-kira Risma? Gue merasa otak gue makin mundur kalau begini. Iya emang. Jadi kamu tiap hari berangkat kerja naik apa? Naik angkot. Wow serius? Dari Taman Mini ada yang 1 kali jalan sampai ke Gunung Putri? Nggak ada aku ini nyambung. Oh, nah kebetulan. Ke gunungnya Putri, apa ke Gunung Putri? Nah, Pak, saya boleh tanya nggak Pak? Kira-kira Bapak kan sebagai pakar job ya Pak. Kalau di Gunung Putri kerjaan apaan Pak kira-kira? Banyak lah. Misalnya, Misalnya menanam pohon. Bapak kayak kenceng banget tiba-tiba suaranya ya. Iya, menanam pohon. Menanam pohon, terus mungkin ini kali apa namanya penjernih air. Penjernih air. Wah bisa jadi. Iya. Ya, menyewakan jeep. Mata air ya kak. Menyewakan jeep Iya. iya. Porter. Pak menahan volcano yang ada di dalam Pak. Waduh, ribet amat. Buset. Yang bisa hanya yang kuasa di atas itu. Ini yang kerja aja sampai sekarang belum ngasih tahu kerjanya apa. Emang kamu kerja apa sih? Aku jadi admin sales gitu, tapi di perkebunan anggrek gitu loh. Oh, di perkebunan Itu masuk di akal. anggrek itu katanya mesti diajak ngobrol ya biar pada tumbuh ya. Iya bener katanya begitu ya. Wah, kalau aku sih tiap hari ngajak ngobrol sih kak. Serius? Oh, Tuh kan. Anggreknya diajak ngobrol. Iya. Contohnya ngobrolnya gimana? Apa kabar gitu? Jadi anggrek pak. Iya, diobrolin aja semuanya. Emang kamu ngajak ngobrolnya gimana? coba nih, gini ayo. Lu jadi anggrek Gin. Lah berarti gue diem doang kalau gue jadi anggrek. Gak usah pakai gini juga bisa kali. Iya bener juga. Ngajak ngobrolnya gimana? Ngajak ngobrolnya cuman kayak gimana hari ini? Tadi malam dingin nggak? Ya gitu. Dijawab sama Kalau anggrek. dijawab dia takut kabur. Nggak kerja di situ lagi. Bye bos. Aduh. Ya udah kalau gitu mungkin kamu nanti meningkat profesinya Jadi naik ke apa? atas lah. Ya, mungkin tadi itu penahan volcano. Itu naik ke atas gunung banget kalau begitu. Serem. Oke, thank you sayang ya. Dadah Risma. Dadah. Desta and Gina in the morning on Prambors. Oh muda, dengerin Degita M please. Desta Gina Kenny. Kita udah bangun pagi, masa dengerin sih? Pokoknya dengerin Degita M ya. Gak usah dengerin yang lain. Ngapain? Balik ke DGITM di Prambors Radio. Kalau muda kita punya info nih. Oh, Ih, sebuah gue liat informasi. instastorynya Kenny seru deh. Ya, Kayaknya lu senyum-senyum lu itu kayak bahagia-bahagia tapi fake ya kayaknya ya. tentu. Kayak ada Tentu lagi. pertemanan yang macam apa gitu Pak ya? Cuman Nggak tahu deh gue ini emang itu lo ya apa pertemanan lu isinya mereka enggak juga kan? Apa? Pertemanan lu Kenapa itu gitu sih mereka kata-katanya? kayak kan dia lu kemarin pergi bersama teman-teman Prambors ya kalau menurut si Kenny. Cuma kayaknya gue bilang emang mereka temenan ya gitu. Oh justru kita semenjak COVID ini Pak jadi deket banget. Nggak tahu kenapa tiba-tiba. Bener-bener tiba-tiba. Enggak kan lu kan kalau lagi pandemi ini nggak ketemu justru. Nah justru itu Pak. Setiap hari kita yang pas awal-awal itu kita jadi video callan aneh banget. Setelah 8 tahun temenan baru momen-momen ini Dan kita setelah dekat banget. masak-masakan di rumah Genos waktu Iya itu. benar. Cowoknya berapa sih? 1? Cowoknya Heeh. Cowoknya 3.
Lah siapa 3? aja? Julio, Ralfi sama Oh iya Ralfi ya. sama Mario. Cuman kan Mario kan kemarin itu sempat COVID kan, sempat positif kan. Tapi kan sekarang Kalau ragu-ragu gitu ngomong. Enggak. Ya, gue pas bilang COVID kan ngeliat gue jadi ragu. Iya benar. Padahal Marionya kayaknya Udah bilang juga. Bilang iya. Terus gitu kan tapi udah negatif. Alhamdulillah yang mulia kan. Amazon Yang mulia Amazon nggak masuk ya. Si Ilham gak ikut. dia tidak termasuk dalam populasi kita. Beda universe kan. Takut pikirnya kayak kotor kayaknya ya. Bukan Pak, dia kan tiba-tiba apa nggak seayan-ayan tiba-tiba naik. Tapi seru ya kemarin lu ke Cibodas. Ke Kok ada kabutnya gitu? Iya, jadi kayak sekitar jam 3:30 gitu tiba-tiba berkabut bener-bener sampai nggak bisa lihat apa-apa. Terus kita duduk aja di situ. Dingin nggak? Cibodas tuh di deket ini kan. Di puncak naikkan lagi dikit. Di dekat Cibitung, Cikarang, Cikampek. Bukan dong. Hah? Bukan. Nggak, gue pikir Cibodas tuh tempat camping itu. Bukan ya? Bukan sih Pak. Nggak, tempat perkemahan pramuka itu bukan sih? Cibodas. Itu mah Buperta, Pak. Macam-macam juga, terserah juga pramukanya mau kemana. Iya juga Pak, sebenarnya. Ya lo atur. Cibubur. Nggak bisa kita ke Cibodas yuk piknik kan sering begitu. Nah, ya itu Cibodas itu. Terus Emang iya, iya, Cibodas. Nggak nginep? namanya. Nggak nginep. Nah, di sana kayak ada air terjunnya, terus ada danau-danauan gitu. Berenang nggak? Enggak sih, Pak. Cuma di rumputan gitu ya, kayak di kebun raya Bogor juga bisa itu. Iya juga sih. Tapi ini dingin, Pak. Kebun raya Bogor kan agak Kebun Raya Bogor juga dingin. Dingin. anget gitu. Kebun raya Bogor dungun. Aduh. Dingin. Oh ya udah, Pak. Aku ya udah apa? Kok cepat banget nyerahnya sih? Iya, saya kan juga bukan. Tapi itu ya hiburan yang murah gitu sebenarnya kan. Cuma 16.000 masuknya. Tapi kan jarak tempuhnya jauh, bensin. Iya. Dan tapi serem juga, mas sekarang kan lu kumpul-kumpul deket-deketan juga. Iya juga sih. Nah, Suapnya udah lama banget. iya. Insya Allah sehat, Pak. Ya, tapi maksudnya jangan, kalau bisa jangan yang nongkrong-nongkrong dulu, ya. Dia nggak nongkrong, Pak. Ngadem. Bener Iya sih nggak? di puncak ngadem ya. Ngalun di kulkas aja. Lagi rame-rame deket-deketan gitu, gue pas liatnya, aduh si Ken ini bahaya juga nih gitu. Nah, gua nggak deket-deket sama lu Kenny. Ini deket Gua banget masuk loh. deh, Pak. Lalu kesempatan Jarakin. gua nggak masuk. Jaraknya 1,5 meter. Jarak siapa? Kita kan kalau kan anjurannya gitu kan 1,5 Iya, meter. betul. 1,5 sampai 3 meter Itu kan. kayak yang di film itu ya, ada dulu waktu itu film bioskop 5 feet apa? Oh iya 5 feet. Oh, 5 feet Bukan away. apart. 5 feet apart. Iya 5 feet itu, kayak away. gitu. 5 feet. Feet. Aduh, Vivit. Udahlah, kita balik lagi ya kalau muda ya. Yuk, Desta Anggina, selalu menemani. kamu di pagi hari. Desta and Gina in the morning. Desta and Gina in the morning with Kenny. This is Desta and Gina in the morning. Yuhu, kembali lagi kalau muda. Di jam 7 ini ya masih ada Desta, Gina sama Kenny nih. Gal Gadot dihujat nih karena kalau muda karena jadi pemeran film Cleopatra. Kenapa sih? Kan cantik ya. Iya. Kan cantik. Wow. Ya udah nanti kita bakal ngomongin itu, tapi ada Lady Gaga Rain on Me. Sama Iseng jual tanaman hias. Halo, Selamat pagi. ya dengan jasa perias jenazah. Halo, selamat pagi. Halo, dengan jasa pacar sewaan. Halo, selamat pagi. Halo, dengan jasa sedot lemak bukan nih? Iseng Ngisengin penjual tanaman. Halo, pagi Pak. Ya pagi. Ini bisa buat taman ya Pak? Oh iya betul Pak. Di rumah saya kan lagi ada pohon tapi kan pada mati nih Pak. Iya, Pak. Aku tuh ada beringin Korea ya mati di dalam ya. Itu harus kena matahari ya Pak? Sebenarnya sih nggak kena matahari sih bisa hidup asal ada udaranya aja gitu Pak. Jangan full tertutup gitu. Genteng sih bisa kebuka atapnya gitu loh. Oh. Tapi berapa kali kalau Kamboja tuh harus di luar ya Pak ya kalau Kamboja ya? Iya kalau Kamboja harus kena sinar matahari memang iya. Lah iya makanya Kamboja aku mati terus ya. Kalau Kamboja emang harus di tanaman luar Pak. Kan tanaman ada bunganya kan harus di luar untuk fotosintesisnya itu. Untuk di dalam indoor sih biasanya pakai kayak pandan Bali, terus wali songo. Iya. Rata-rata kalau tanaman khusus indoor di dalam sih nggak ada bunganya gitu. Iya. Gantinya beringin Korea apa Pak yang bagus ya Pak ya? Beringin kan bonsai itu Pak. Emang kalau kurang matahari sih kurang bagus. Iya. Nah. Soalnya buat hiasan sebelah kolam renang gitu. Oh. Yang penting nggak jatuh-jatuh ke kolam gitu loh daun-daunnya. Oh
iya, kalau daunnya pengen awet panen Bali gitu Pak. Kalau ngomongin tanaman kayak Bapak jagonya Pak ya. Oh iya, betul Pak. Kita adu pengetahuan tanaman ya Pak. Hah? Kita main ABC 5 dasar Pak. Mau Pak? Oh iya. Tahu cara mainnya kan Pak? Iya. Kita acak aja Pak angkanya Pak ya. Oh, iya. Saya putar nih Pak, nih hurufnya Pak ya. Siap. B Pak yo, tanaman dengan huruf B depannya. Saya dulu Pak ya. Sama. Bakung Pak. Bonsai Pak. Wah hebat Bapak. Bougainville Pak. Ada tuh bougainville, tanaman bougainville ada kan? Nah, Giliran Bapak sekarang. beringin Korea. Oh iya, lagi Pak ya. Bangkai Pak. Kan ada tuh bunga bangkai. Ayo, boleh dong. Bapak apa? Belanceng Pak. Belenceng. Iya, belanceng itu. Belenceng. Yaudah, sekarang ganti huruf Pak ya. Oh iya. Biar makin luas pengetahuan tentang tanaman kita Pak. Oh iya, betul Pak. Putar. Wah, huruf P Pak. Saya dulu Pak ya. Oh iya. Pacar Cina Pak. Ada tuh tanaman pacar Cina. Ayo. Nah. Sekarang giliran Bapak yo. Apa Pak? Oh. Katanya tukang tanaman hias. Oh. Masa nggak tahu Pak? Ayo dong. Harusnya jago dong soal tanaman. Apa ayo. Apa Pak? Bapak culun nih. Oh. Berapa tahun sih Pak di bidang tanaman? Masa gini aja nggak tahu? Jagoan saya masa. Ngaku kalah Pak. Cepetan Pak ya Pak. Apa Pak? Cepetan Pak. Puri Kembangan. Puri Kembangan. Iya. Itu nama daerah Pak. Bukan nama tanaman. Desta and Gina in the morning. Only on Prambors. Balik yuk nemenin kamu di Prambors Radio. Kita lagi ngomongin soal Gal Gadot. Mohon maaf Pak. Wow. Pak. Lagunya itu Gue lagi bikin menggoyang. promo buat serabinya si Gina. Ini kan gue bantu teman jualan nih. Makasih loh Pak sampai ada lagunya loh. Oh Ih, keren ya banget. gimana sih namanya, postingan harus menarik biar banyak yang beli Gin. Ih cakep. Judul lagunya gue nemunya serabi anget, mau gimana? Nah, nggak apa-apa lah Pak. Yang penting serabi anget. Ntar kayak ini Abang. Gubernur Sulteng. Aduh, Nabing. Nabing. Gal Gadot kalau mulai dihujat karena jadi pemeran film Cleopatra. Why? Kenapa sih? Jadi para netizen ini menuangkan kekecewaan mereka di kolom komentar media sosial Gal Gadot ya. Menurut mereka sebaiknya aktris yang memerankan Cleopatra adalah aktris berdarah Afrika atau aktris kulit hitam lainnya, bukan Cleopatra yang berkulit putih dan juga berdarah Israel. Oh alah. Emang Cleopatra itu ini ya? Mesir. Dia kan bukan Afrika. Bukan Israel itu Gal Gadotnya. Iya, Isa. Gimana sih ini orang? Emang kalau Mesir itu ini Afrika. Berkulit Bukan, hitam. maksudnya mungkin. Gue sih keturunan ya kalau gue. Kenapa Pak? Mesir. Wasir lo keturunannya. Emang iya. Bos, sih gue jadinya. Lama Gue lagi pikir dulu, ngomong. terus udah gitu muka Desta tuh sama muka gue tuh terhalang komputer Jadi nggak ya bisa kan. kelihatan Jadi ya. gue tuh ngeliat ke muka dia dulu gitu loh. Oh iya gue baru inget Lu lihat muka gue baru inget Wasir. Kurang ajar banget ya. Pas lihat muka gue gak kelihatan dia gak ingat tuh. Oh, iya lagi Lihat bener. muka gue Wasir. Langsung begitu. Tapi kalau muda netizen tambah kesel karena ternyata sutradara Cleopatra adalah orang di balik film Wonder Woman itu. Jadi sutradara Cleopatra itu adalah yang bikin si Wonder Woman juga. Jadi kayak ada konspirasi gitu loh. Tapi Gal Gadot mah jadi apa aja mah cakep ya. Iya. Tapi cocok kayaknya jadi Cleopatra ya, cantik banget begitu. Salah satunya yang mau dijadiin Cleopatra dulunya itu ada Lady Gaga sama juga Angelina Jolie. Menurut lo dari tiga itu yang paling cocok Meninggal mana? Gadot. Gal Gadot sih gue. Iya. Kalau gue kok Lady Gaga ya dalam Gal otak Gadot gue itu Gaga bukannya sih. mau jadi Audrey Hepburn. Bukan Audrey. Lady Itu Gaga udah beda sempat lagi. mau jadi ada Cleo air mineral juga. iya. Kayaknya lah. Tadinya juga mau jadi Cleo. Aduh, gue mau ke arah Cleo gitu loh, tapi gak nyampe jauh Pak. ya. Cleo kaki gue nih aduh gitu. Ke Cleo. Nah. Siapa kalau mudah? Jadi orang-orang beranggapan tuh Gal Gadot kayak lewat jalur belakang gitu. Nah, Siapa yang pernah ngerasa dicurangin karena ada orang lain pakai jalur belakang? Ayo. aku sih. Gue malah bukan yang ngerasa dicurangin, tapi gue yang sering pakai jalur belakang. Nah itu dia. Lu ngapain lu? Lu kan pernah ikut ini apa? Lomba ya. Lomba apa lo? Lomba menulis indah. Tapi lu gak pakai jalur belakang sih, gue gak menang juga. Ya. Karena gue telat ngasihnya. Enggak gini, pertama nggak pakai jalur belakang, terus lu nggak menang juga. Mending nggak usah disampaikan lah. Ya makanya gue lagi nyari-nyari tapi gak nemu deh kayaknya. Nah, Gue pakai apa ya? kalau jalur gue belakang? ini Nggak aja deh, ada kayaknya. gue yang cerita. Gue kan Ya udah deh. kemarin itu sempat kayak ke dokter emang buat ngurusin badan itu kan. Iya. Nah itu tuh ngantrinya panjang banget Gina. Terus? Gue tuh udah ngantri kadang-kadang bisa sampai 1 jam, 1,5 jam. ada yang gua. Nah terus tiba-tiba kayak udah pas
udah nih bener-bener gue habis nunggu 1,5 jam, gue tuh harusnya masuk. Tiba-tiba ada artis datang, tapi dari pintu belakang, bener-bener dari pintu belakang. Akhirnya gue nunggu lagi 1,5 jam. Siapa ya artisnya? Siapa sih artisnya? Ada deh. Ih, kasih tahu dong please. Ada deh. Gue waktu kawinan Gina juga begitu gue. Oh iya juga. Gue mana mau ngantri. Oh iya dia nyerobot emang. Bukan nyerobot, jalur khusus dong. Iya juga sih. Gimana Kan sih? VIP ceritanya. VVVVWVIP VWIP dong. Wow. Kan W. Jadi lu apa Pak? VWIP. Enggak, gue seringnya itu kalau misalnya kawinan gue pasti nggak pernah ngantri kan. Iya. Oh iya juga Kan pasti sih. dapat jalur. bener. Jadi sekali dapat yang ngantri karena emang gak ada jalur khusus, saya gue marah-marah. Wow. Keren ya. Gue timpukin pengantinnya pakai makanan. Alah, padahal bukan salah pengantinnya. Ya malah pengantinnya ngantri mau foto malu ya Pak ya. Pengantin, aduh kenapa nih? Kenapa nih? Gue timpuk rendang, gue timpuk macam-macam tuh. Kata pengantinnya, kok turun dari pelaminan kok kayak kenyang banget ya perut ya gitu. Sup segala macem, sup jagung, Panas dong Pak. cream soup, semua gue lempar. Kambing guling, masih utuh tuh kambing gulingnya tuh. Masih hidup lagi kambingnya. Ditangkap digerogotin sama mempelainya, sama keluarganya di atas pelaminan. Ampun, Ayo. Yang bener dong, masa kambing hidup digerogotin gitu. Iya gini Sorry. loh. Jahat Sorry, banget Pak. sih ini orang. Apa? Jahat banget sih ini orang nih. Kita mau nanya aja nih kalau muda, siapa yang Masa pernah tuh kambing kagak dicurangin? berontak? Iya juga sih. Masa dia diem aja? Masih ada bulu-bulunya. Lagian pengantin kan nggak tahu cara gimana megangin kambing supaya mau digerogotin. Jangan dibawa ke atas. Guys, udah Orang guys. purba aja dibakar dulu. Oh, iya juga. Orang purba tuh dipanggang dulu. Ini Barbar banget tuh pengantin. Ayo fokus. Kalau muda kita nggak lagi ngomongin pengantin sama kambing ya, kita lagi ngomongin siapa yang pernah ngerasa dicurangin karena orang lain itu ada pakai jalur khusus atau jalur belakang gitu. Kasih tahu di 021728000437 atau @Prambors dengan hashtag DGITM. sayang kambing nih. Ayo, hajar Blay. Au. Desta and Gina in the morning on Prambors. Pagi nih sebelum siaran, saya absen dulu ya. Iya Pak. Gina, Hadir Pak. Kenny, Siapa bantu siapa nih? Desta, saya yang nanya. Balik lagi DGITM di Prambors Radio. Nih kalau mudah kita lagi ngomongin soal Gal Gadot yang katanya ada jalur khusus untuk perankan Cleopatra ya, karena sutradaranya sama nih sama Wonder Woman. Nah, kamu pernah nggak ngerasa kayak dicurangin gitu karena orang lain tuh pakai jalur khusus atau jalur belakang? Dari Ed Mutiahah. Gue dulu dapat kerja karena bawaan om gue, tapi orang sekantor nggak ada yang tahu gue keponakannya sampai gue resign. Oh. Malas aja sih dicap aneh-aneh. Bukti gue jadi anak kesayangan si bos karena kinerja gue. Sampai pas resign pun pada kaget kok anak kesayangan mau resign gitu. Nah, Kalian ngerti gak sih? Ngerti. Gue malah yang baca gak ngerti. gue juga bingung ya. Lu mau selalu bingung. Makanya gue gak nanya lu, gue nanya Kenny doang. Saya ngerti Pak. Ih, sebel. Ini ada Emil, selamat pagi Emil. Halo. Halo, pagi. Emil pernah ngerasa dicurangin gak karena ada yang pakai jalur belakang gitu? Kalau dicurangin pernah sih, terus ini yang unik pernah pakai jalur belakang juga. Hah? Lewat pintu exit belakang maksudnya. Gina. Bener begitu Emil? Ditanya lagi. Emang lo pakai jalur belakangnya apa Mil? Enggak, kebetulan dulu ngurusin gitu, terus datangnya agak kesiangan. Terus? Tahu-tahu ketemu teman yang kerja di situ juga, katanya pengen dibantuin. Oke. Ternyata udah lama nunggu, ternyata dapat antrian terakhir juga. Ya. Percuma dong Salah, mending ngantri sendiri kan gue. Iya. Siapa tahu kalau lo ngantri sendiri paling nomor kedua dari belakang. Paling Ya, sama terakhir. aja setelah. Hikmah yang diambil adalah jangan terlalu percaya sama temen lo dimanapun Iya, dia benar bekerja. sih. Nah itu. Hikmah apa lagi kayak begitu. Thank you Emil ya. Siap, Bang. Dadah Emil. Makasih. Si Emil sama-sama Emil. Ada lagi tuh Ada naflah. namanya nafkah nih. Mencari naflah Pak. setiap hari. Udah. Tadi udah kan. Oh, iya. Gua kan udah ngomong nafkah duluan. Oke, sorry. Naflah. Halo. Gimana? Kamu pernah pakai jalur belakang atau kamu sendiri justru? Orang ada yang curang pakai baju kuku. Gimana? Ngerti lah pokoknya Naflah lah. Gimana Naflah? Iya Kak, waktu itu pernah jadi waktu pemilihan pemain utama salah satu olahraga lah, cabang olahraga. Ya.
pas latihan tuh pada bagus-bagus semua gitu, tapi ternyata yang kepilih buat jadi pemain utama tuh malah bukan orang yang bagus gitu. Dan ternyata dia tuh deket gitu loh Kak sama si pelatihnya, sampai pelatihnya tuh kayak suka nongkrong bareng gitu sama dia. Terus semua orang termasuk orang tua tuh kayak pada kaget gitu, kok jadi dia yang jadi pemain utama gitu Kak. Deketnya dalam arti apa nih? Nongkrong bareng. Oh, nongkrong Iya, kayak suka nongkrong bareng kayak gitu-gitu, sedangkan Bukan pacaran kan? Kayaknya sih enggak Kak. Oh Enggak ya. Karena kata dia karena pelatihnya tuh pacar aku, dia gitu. Lah. Waduh. Tapi Naflah, itu Kak. pemain apa sih? Gak enak kali disebutnya, pokoknya adalah salah satu cabang olahraga Kak. Penasaran, maksudnya di sekolah atau di udah profesional? Udah tingkat nasional sih Kak waktu itu, soalnya banyak tingkat ASEAN. Orangnya Andai kata kamu sebut olahraganya juga kan kita nggak tahu orangnya siapa. Iya. Gak enak aja Kak, barangkali orangnya lagi dengerin. Oh, takut gitu. Jadi penasaran olahraga apa ya? Sama gue juga jadinya. Nanti off air kita tanya ya. Oke. Ya udah deh. Thank you Naflah ya. Dadah Nafla. Dadah. Duh, jalanan kok macet banget sih, Dad. Bagaimana, Dang? Tenang, ada DGITM kuat. Desta dan Gina akan menemanimu Senin sampai Jumat cuma di Prambors. Prambors. Bos. Desta and Gina in the morning with Kenny only on Prambors. Biar capung lebih gampang. DGITM balik nemenin kamu di Prambors Radio. Setelah Blackpink yang mengeluarkan film di Netflix, sekarang giliran Shawn Mendes nih. Jadi dia baru aja umumin di Twitternya kalau dia akan ada film dokumenter di Netflix tanggal 23 November. Waduh, kayak apa ya? Gitu. Kayaknya kalau ini tentang ini deh. Gue gak tahu tentang biografinya dia, tapi biasanya kalau yang kayak gini-gini lebih ke yang tour konsernya dia atau behind the scene gitu, ya. Nah, sedangkan hari ini Blackpink Pak. Tulisannya gimana tuh? Dibaca. Blackpink ya itu betul Pak. Film dokumenternya juga akan tayang di Netflix. Nah, yang serunya ini nih, kalau yang Blackpink itu dia bakal ceritain sebelum dia debut. Jadi nonton gue sebagai yang baru suka Korea ya, Iya. Kalau misalnya yang cowok-cowok itu, maksudnya boy band, biasanya tuh ada gitu pas sebelum mereka debut kayak video-video mereka, terus pas lagi di training itu biasanya suka ada tuh video-videonya. Nah, khusus yang si Blackpink ini tuh susah banget carinya di YouTube. Terus tapi akhirnya dibuat film, keren gak sih? Ih, sebel amat ya. Jadi selama ini kita tidak menemukan itu karena mereka ingin memfilmkan si Blackpink. Jadi nanti Blackpink ini film dokumenternya akan tayang di Netflix ya, jam 2 siang waktu Indonesia Barat ya. Karena Netflix jam 2 siang. Oke. Ini waktu yang pas buat rilis film-film dokumenter buat musisi-musisi yang nggak bisa world tire. Gue capek bacanya deh. Enggak Pak, kalau yang itu udah bener, lidah lo yang salah. Tadi tulisannya tire. Oh udah dibenerin berarti. Water jadi tire. Capek dong kata ban. tire. Aduh. Ya udah itulah kalau mau nonton aja jam 2 siangnya nanti ya Netflix ya. Oh iya nonton. Desta and Gina in the morning on Prambors. Halo, kami dari DGITM. Kompak dong. Halo, kami dari Desta Gina. Itu lu kata. Jadi gak nih? Jadi gak? Gantuk gue. Jadi gak nih? Ngeri banget. Balik nemenin kamu di Prambors Radio. Kita lagi pengen kasih tahu nih kalau muda bosanya Cristiano Ronaldo nyatakan positif corona nih. Iya lagi. Iya memang tidak bisa ini ya apa? Covid ini menyerang siapapun juga ya nggak sih? Benar. Apa namanya? Kalau pemain bola kenapa banyak ya? Soalnya mereka tapi gue ini juga ya, dan mereka ini cepat banget recovery-nya ya. Iya cepat banget. Kayak misalnya kemarin dari Liverpool juga ada 3 orang kan, si Mikas, terus Mane sama Thiago kan. Iya. Ini Thiago sama Mane udah ikutan latihan. Oh wow. Berarti Pak. Iya kalau nggak mana mungkin boleh latihan lah, ngeluarin orang-orang lah. Sabar ya Pak ya. Lu gue timbuk batu juga lu. Sabar Pak. Saat ini Ronaldo dikabarkan tengah menjalani isolasi mandiri ya. Dia dipastikan tak memiliki gejala sama sekali nih. Iya. Jadi dia tahu dari hasil tes swab itu, jadi kan
dia di tes swab nih. Terus seluruh tim Portugal juga jadi tes swab. Tapi negatif semua kecuali dia. Iya. Kok kasihan banget ya. Jadi sempat selfie juga tuh, ada fotonya tuh di Instagram ya. Foto lagi makan ya. Barang-barang semua gitu tim Portugal. Terus jadi nggak boleh main dong. Put, sorry, ini disinfektannya bisa diminggirin nggak sih? Nah, nggak kelihatan huruf-hurufnya. Ketutupan moncongnya gitu loh. Nah, Robert Pattinson katanya udah kembali syuting Batman nih setelah dinyatakan sembuh dari COVID ya. Kalau yang begitu-begitu kenapa cepat banget sih Pak sembuhnya ya? Ya imunnya. Ya imun. Oh iya juga, vitaminnya juga mahal kali Pak ya. Ya mana gue tahu. Iya juga. Yang sih. penting mungkin happy ya. Ya susah juga happy kalau lagi sakit begitu, Kenny. Ya makanya mungkin harus nggak terlalu positive dipikirin thinking. Pak, gitu nggak terlalu dipikirin. Cuma kan lu diisolasi mandiri segala macam itu kan stres juga tahu lu. Iya yang nggak enaknya mungkin itunya kali. Katanya memang mentalnya juga nih kalau muda ya, kalau misalnya jadi beberapa teman kita dari pengalaman gitu ya. Katanya mental tuh terpengaruh banget. Kalau jadi kan jadi malah nggak sembuh gitu. Iya betul juga sih Pak. Jadi ayo tetap berpikir positif, tingkatkan imun. Dan juga tetap jalani protokol kesehatan sebaik mungkin. Yes. Ya. Yuk kalau mudah kita jaga semua sama-sama yuk. Biar cepat berakhir ini semua ya. Amin, amin, amin. Nanti kita kembali lagi. Pesta Anggina selalu menemani kamu di pagi hari. Pesta Anggina in the morning. Desta and Gina in the morning with Kenny.